bisa silaturahim di sana, aku bisa ketemu sama orang tua aku gitu ya, karena orang tua kan pasti mereka tuh nggak berharap dikasih ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini aku mau lanjutin yang kemarin ya. Jadi di bulan puasa ini aku masih ada kejutan yang bener-bener gak diduga sama sekali ya. Oke. Nah, jadi pada bulan ini aku tuh curhat pada bulan ini setelah aku dapat orderan 100 piece coklat itu, anggap aja udah berlalu gitu ya. Nah, tapi masih di bulan yang sama gitu ya. Nah, pada waktu itu malam-malam gitu ya, aku lupa, aku cerita gitu sama suami, aku ngobrol-ngobrol sama suami ya, kayaknya tahun ini kita nggak pulang dulu ya, kita nggak mudik dulu ya, karena ngelihat kondisi keuangan kita gitu ya. Ya ada untuk cuman kan kita mikir lagi kalau yang namanya lebaran itu udah pasti kan ya, kayak bagi-bagi rezeki walaupun sedikit gitu ya. Jadi kan aku itu tinggal sama suami di Bandung. Nah, jadi keuangan aku itu cukupnya paling untuk berbagi untuk saudaranya aja gitu, untuk berbagi saudara untuk yang di Bandung aja ya, meskipun kayak ya ampau-ampau sedikit lah, meskipun nggak ampau gitu makanan lah ya, pokoknya mah kita mau berbagi meskipun sedikit gitu ya. Nah, setelah dihitung-hitung gitu dengan kondisi keuangan yang ada, untuk mudik itu nggak cukup, karena kalau misalkan mudik itu kan ada uang di perjalanan, ada uang buat di sana. Kita kan kalau mudik itu nggak mungkin kan 1 hari 2 hari gitu ya, paling sedikitnya gitu ya seminggu gitu ya, karena jauh-jauh kan, masa cuma 1 hari 2 hari gitu kan. Jadi kayak capeknya aja gitu kalau sehari 2 hari gitu kalau misalkan sengaja untuk mudik gitu ya. Jadi paling sebentar itu seminggu gitu. Jadi kita terus benar-benar persiapan uang buat di sananya, buat kalau misalkan pulang gitu harus kan kita juga ada kayak biaya kontrakan juga gitu ya, biaya kontrakan rumah gitu. Jadi benar-benar harus disiapin gitu keuangannya gitu. Jadi nah pada saat itu kita itu cuma cukup untuk, karena kan dari suami juga usaha juga ya, terus aku juga sama gitu ya, masih kecil-kecilan gitu ya. Jadi bener-bener keuangan kita tuh nggak tentu gitu ya. Nah, jadi pokoknya waktu itu tuh ada cuman untuk berbagi untuk keluarga AA aja gitu. Jadi pokoknya mah belum bisa gitulah untuk pergi mudik gitu. Ya udah, tapi kita nggak berkecil hati ya, suami sama aku tetap ikhtiar dalam bentuk doa gitu. Nah, suami juga ternyata dia juga ikutan juga, cuman dia ikutan zikir gitu ya. Kalau aku kan lebihnya di sholawat gitu ya. Kalau suami itu di hasbunallah wa ni'mal wakil gitu, dia juga zikiran itu gitu ya, pakai tasbih digital juga gitu. Nah, ketika itu pokoknya kalau kebetulan kan aku juga suka ikutan, kan kebetulan pada waktu itu mertua aku suka jualan takjil gitu ya, kadang-kadang aku bantuin juga gitu ya. Yang pokoknya nah dalam keadaan bantuin terus di rumah juga, pokoknya kita tuh nggak putus asa dengan berdoa gitu. Nah, kita tuh terus berdoa dan bersolawat gitu ya. Kayak doanya gini, kayak misalkan ya Allah, aku ingin mudik, aku ingin ketemu sama orang tua aku ingin ketemu sama saudara-saudara di sana, aku ingin berbagi juga di sana gitu.
Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, mudahkan aku untuk pergi ke sana. Nah, seperti itu doanya gitu ya. Dan kayak hujan atau pas mau tidur, aku kayak afirmasi gitu ya. Aku tetap terus berdoa seperti itu gitu. Nah, terus aku juga bantu dengan sholawat juga gitu, kayak Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad gitu ya. Ya sehari itu kurang lebih 500 gitu ya. Nah, ya kalau misalkan tanpa tasbih itu ya bisa jadi mungkin bisa 1000-an lebih kayak gitu ya. Nah, kayak gitu terus gitu ya. Nah, aku juga bantu dengan loa juga. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya loa ya, law of attraction ya. Jadi aku ngebayangin gitu. Senangnya aku bisa mudik, pergi mudik, aku bisa pergi di sana meskipun sedikit kayak gitu. Pokoknya kayak mau tidur gitu ya. Untuk afirmasi dulu gitu, aku bermimpi kalau aku tuh pergi ke sana, aku bayangin aja dulu seperti itu gitu. Meskipun hasilnya gitu ya. Jadi ya udah, aku bermimpi dulu, aku ikhtiar dulu gitu ya, dengan usahanya ya, dengan jualan, dengan sholawat, dengan doa, dengan afirmasi gitu ya. Dan pun sehari 2 hari gitu, jadi ibaratnya hampir tiap hari gitu di bulan Ramadan itu gitu. Dan Masya Allah kan kalau, nah, seminggu sebelum lebaran aku ditelepon sama pihak yang kemarin pesen kue aku gitu, sama yang kemarin pesen coklatnya aku gitu. Tapi di situ aku deg-degan nih gitu, kayak aduh, ini produk aku gagal atau pesen lagi gitu. Di pikiran aku seperti itu ya. Tapi aku ya udahlah, aku jawab aja dalam hati, Insya Allah baik-baik aja, Insya Allah baik-baik aja, aku kayak gitu. Nah, pas aku angkat telepon, katanya, Mbak, bisa nggak pesan lagi, bisa nggak pesan lagi 250, kalau ada lebih banyak lagi, katanya gitu. Dan Masya Allah, tabarakallah, di situ dalam hati aku, ya Allah, Masya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Aduh, gak bisa, kayak ya Allah, subhanallah banget pokoknya, ya Allah. Nah, tapi aku jawab dengan santai, Insya Allah Mbak, aku siap. Tapi kalau misalkan kan dia mintanya, jadi dia telepon itu hari Senin ya kalau nggak salah. Dia mintanya hari Rabunya itu harus udah selesai gitu, harus udah jadi, harus udah diantarin ke sana gitu. Nah, karena seperti itu kan, jadi ya udah, aku siap, tapi aku nggak bisa janjiin sebanyak itu gitu. Jadi aku siap bikin tapi semampunya aja gitu, kalau memang di hari Rabunya yang harus udah siap gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya pada waktu itu aku sanggupin 230 toples, ya Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Nah, dari situ kan alhamdulillah nih, aku bisa pergi mudik, aku juga bisa berbagi yang di keluarga aku ya, meskipun ya sedikit gitu ya. Ketemu aja udah Insya Allah ya, udah alhamdulillah, udah senang pastinya ya gitu. Nah, terus yang ketiganya, aku juga udah persiapan gitu ya. Jadi kita pulang dari mudik itu nggak pusing mikirin kontrakan ya. Jadi udah siap di bulan itu buat bayar kontrakan gitu ya. Jadi ya pokoknya Masya Allah, tabarakallah, itu kisah aku yang kedua di saat aku benar-benar ngamalin sholawat gitu ya. Nah, untuk teman-teman di sana, jangan pernah berhenti
mencoba untuk memulai ya. Jadi untuk teman-teman di sana jangan pernah takut untuk mencoba ya. Allah kalau misalkan kita punya niat baik, insya Allah Allah pasti kabulin deh. Tunggu kisah-kisah keajaiban selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang mau berbagi kisahnya tentang sholawat ya, testimoni sholawat, boleh ya berbagi di WA aku ya di sini ya. Nanti kita sharing-sharing bersama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.